Perkenalkan, nama saya Karna Damayanti dengan NIM 14014222016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Yang Bu, Bagaimana kabar hari ini? Baik, baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Untuk sebentar. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme dalam diri kita, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Oke, udah. Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Atau sudah lupa? Sudah lupa, Ibu. Ibu. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengurangan bilangan cacah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa tadi di judulnya? Tentang apa? Pengukuran panjang. Pengukuran panjang dengan satuan Iya, baku. betul. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Oke, sebelum kita belajar, dari kalian, sudah pernahkah kalian mengukur panjang suatu benda? Nah, Apa? Misalnya apa? buku, Bu. Buku, Meja, Ibu. meja, ya. Terus apa lagi? Intinya pintu kalian Bu, oh ya, pintu. Intinya kalian sudah pernah mengukur panjang suatu benda ya? Sudah. Oke. Menurut kalian nih, apa saja alat yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Penggaris. Penggaris, terus apa lagi? Meteran. Meteran, iya meteran. Terus apa lagi? Jengkal bisa nggak, Bu? Jengkal. Pakai, karena kan kita pakainya satuan baku. Kalau jengkal kan pakainya tidak satuan baku, iya kan? Oh iya, Bu. Oke, Bu. Oke. Jadi kalau misalkan kita mengukur, biasanya kita menggunakan penggaris atau meteran. Oke. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada tiga. Satu, melalui video pembelajaran berbasis YouTube mengenai mengukur panjang benda bersama Dava, Made, dan Bunayu, peserta didik dapat menganalisis alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur dengan benar dan tepat sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui media konkret, peserta didik dapat mengukur ketepatan hasil pengukuran panjang benda di sekitar mereka menggunakan alat ukur yang sesuai serta mencatat hasil pengukuran dalam satuan baku yang benar. Dan kemudian yang ketiga atau tujuan pembelajaran yang terakhir itu melalui kegiatan mengerjakan LKM atau lembar kerja murid dengan berbantuan flashcard, peserta didik dapat mempraktikkan pengukuran panjang dengan satuan baku menggunakan alat ukur yang akurat sesuai dengan standar pengukuran yang benar.
Oke, selanjutnya ada, nah, perhatikan video berikut. Judulnya cara mengukur panjang benda. Ini bisa diperhatikan ya, karena nanti setelah ini ada beberapa pertanyaan. Dan aku Lulu. Sebelumnya kan kita sudah mengukur benda yang ukurannya sudah dipotong-potong. Sekarang aku punya ide lain. Apa itu? Apa itu? Luna, kan sudah aku bilang, kalau di taman jangan bermain ponsel. Memangnya kenapa sih, Made? Sudah. Maksudnya Made akan lebih baik jika kita bermain bersama-sama. Betul itu. Ya sudah. Sekarang kita mau ngapain? Aku ingin mengukur panjang benda-benda yang ada di taman ini. Mengukurnya menggunakan apa? Aku mau menggunakan penggaris ya. Kalau aku pakai ini. Aku mau ukur bambu ya teman-teman. Panjang bambu ini 3 meter. Aku sudah selesai. Oke, aku mau hitung pagar ya. Aduh, ini panjangnya berapa ya? Kenapa sulit sekali menentukan panjangnya? Made, kenapa kamu bisa cepat mengukurnya? Mana aku tahu. Aku langsung saja tuh. Ada apa, Dava? Aku mau mengukur pagar ini, tapi aku bingung. Terus yang ada di internet dijelaskan untuk mengukur panjang benda, kita harus menggunakan alat ukur yang sesuai. Alat ukur yang sesuai? Apa itu? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan anak dalam video tadi? Mereka sedang ngapain? Mengukur Mengukur, Ibu. Ya, mengukur. Mengukur apa tadi? Salah satunya? Bambu. pagar. Bambu sama pagar. Iya, betul. Mengapa anak tersebut memilih alat itu untuk mengukur meja? Tadi kan tidak kelihatan ya untuk mengukur meja, tapi dia tuh pakainya yang pakai yang meteran yang kedua tadi setelah penggaris. Nah, itu kenapa pakainya alat itu? Kenapa tidak penggaris? Karena lebih panjang. Oh iya, betul, karena lebih panjang. Menurut kalian sudah sesuai belum kalau misalkan mengukur meja dengan meteran? Sudah, Ibu. Oke, sudah sesuai. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Apa yang terjadi jika kita menggunakan alat ukur yang berbeda-beda untuk benda yang sama? Hasilnya sesuai atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi harus disesuaikan dengan bendanya masing-masing ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada alat ukur panjang baku. Tadi ada penggaris, kemudian ada meteran pita, ada meteran saku, dan meteran roll. Di sini untuk alat ukur ini, keempat ini, itu menggunakan satuan baku sentimeter atau meter. Mengapa sih kita dapat memilih alat ukur? Nah, itu kita tergantung pada panjang benda yang akan kita ukur dan kemudian dalam melakukan pengukuran seperti yang tadi sudah dijawab Mbak Salsa dan Mbak Imarda, mereka mengatakan bahwa alat ukur itu tergantung dengan bendanya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ada penggaris. Penggaris itu dapat kita gunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Contohnya misalkan kita mau mengukur buku tulis, mau mengukur pensil, ballpoint maupun penghapus karena itu ukurannya mereka kurang dari 1 meter. Selanjutnya ada meteran pita. Nah, meteran pita tuh seperti ini. Meteran pita itu nah seperti ini ya. Biasa dipakai mereka biasa menyebutnya itu meteran kain. Jadi meteran pita itu digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur kain seperti itu. Contohnya dapat digunakan untuk mengukur panjang kain, panjang lingkar pinggang, panjang lingkar siku dan lain sebagainya.
Kemudian ada meteran saku. Nah, meteran saku ini biasanya digunakan oleh tukang kayu. Ada yang pernah lihat meteran saku? Pernah, Ibu. Oke, pernah ya. Biasanya digunakan untuk mengukur apa? Kayu, Ibu. Mengukur Ya, kayu, Bu. kayu. Biasa digunakan untuk Panjang mengukur kayu, Bu. ya, panjang kayu boleh, panjang meja juga bisa, panjang pintu maupun yang lainnya. Oke, selanjutnya ada meteran roll. Apa sih bedanya meteran roll ini dengan meteran saku? Ada yang tahu bedanya apa? Mungkin ukurannya lebih panjang, Bu. Iya, betul. Bisa juga seperti itu. Jadi, kalau meteran roll itu biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Kalau meteran saku biasanya digunakan oleh tukang kayu. Mengapa demikian? Karena kalau meteran roll itu biasanya digunakan untuk mengukur misal panjang halaman, kemudian panjang tanah, maupun yang lainnya. Jadi, seperti yang disebutkan oleh Mas Abdul Majid tadi, kalau meteran roll itu dia tuh lebih panjang daripada meteran saku. Oke, selanjutnya, nah, tadi kan kita sudah belajar ya tentang alat ukur tadi ya, tentang pengukuran satuan baku itu seperti apa. Jadi untuk sekarang adalah kita waktunya LKM atau waktunya kita mengerjakan lembar kerja murid. Nah, jadi kalian nanti akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Diah, Hasna, Risha, dan Wira. Untuk kemudian kelompok kedua itu ada Muafa, Abdul Majid, Salsa, dan Puput. Kemudian kelompok ketiga ada Imarda, Elia, Elisha, dan Hanifa. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya untuk pengerjaan LKM ini. Nah, di sini ada 3 kegiatan, kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Jadi untuk kegiatan pertama itu, hubungkan gambar di bawah ini dengan fungsinya yang sesuai. Jadi ini ada buku, ada pintu, dan lain sebagainya, itu dihubungkan. Mana sih yang betul? Misalkan buku itu kita mengukurnya pakai apa? Apakah pakai meteran pita, atau meteran saku, ataupun yang lainnya. Kemudian untuk kegiatan 2 itu mengukur ketepatan hasil. Di sini sudah tercantum alat dan bahannya, kemudian petunjuk pengerjaan juga sudah ada. Dan kemudian untuk kegiatan ketiga, seperti dengan kegiatan 2 tadi, tapi untuk yang di kegiatan 3 ini nanti ada flashcardnya. Ada flashcardnya, jadi itu nanti kalian akan menghitung benda sesuai dengan yang sudah ada di flashcard ini. Jadi misal, kalian dapatnya penghapus. Nah, kalian mau tidak mau harus mencari penghapus untuk diukur seperti itu. Paham? Paham, Paham ya? Ibu. Oke. Paham, Bu. Oke, bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, silakan boleh dikerjakan terlebih dahulu. Mau berapa menit? 5 menit cukup? Cukup, Ibu. Oke. Oke, silakan boleh dikerjakan terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, aman ya? Aman. Sudah cukup? Cukup, Ibu. Sudah selesai ya? Selesai. Selanjutnya adalah waktunya presentasi. Tadi kalian sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk yang presentasi bisa segera share screen buat Mbak Imarda sama Mbak Salsa. Siapa dulu, Ibu? Saya dulu. Boleh, silakan. Mau Mbak Salsa dulu atau Mbak Imarda dulu? Ibu share screen-nya diberhentiin dulu, Ibu. Oh iya, lupa. Sebentar. Oke, sudah coba bisa? Bentar. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Ya, tadi kelompok aku mendapatkan 4 barang. Yang pertama itu poin. Poin seperti ini itu udah diukur pakai penggaris, itu panjangnya 15 cm.
Terus yang kedua itu ada papan tulis, itu menggunakan meteran saku, itu panjangnya 120 cm. Terus yang ketiga itu ada lingkar pelerut, itu menggunakan meteran pita Ibu, itu hasilnya 80 cm. Terus yang terakhir ada meja, itu juga menggunakan meteran saku dengan hasilnya 160 cm. Oke, untuk Mbak Salsa, boleh silakan. Yang lain bisa diperhatikan ya. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oke, jadi itu buku diukur dengan garis. Terus yang gambar nomor 2 diukur dengan timbangan seperti gambar nomor 4. Terus untuk yang lingkar perut tuh diukur dengan meteran kain. Terus untuk yang gambar pintu itu diukur dengan meteran buat bangunan gitu, Bu. Oke, sudah betul. Ada yang salah? Benar Oh, semua sama Ibu. semua. Oke, sama semua ya. Oke. Untuk Mbak Imardia dan Mbak Salsa dikasih apa? Dikasih W, kasih O, Kasih. kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Mbak Imardia sama Mbak Salsa. Oke, selanjutnya ada, nah, bentar. Ini ada ayo bermain. Kita akan bermain terkait dengan yang tadi, materi tadi. Ada yang mau mencoba? Aku Ibu. Oke, boleh Mbak Imardia nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Nih, mengapa saat mengukur benda menggunakan alat ukur yang berbeda? Tadi kenapa? Karena tidak semua barang mempunyai panjang yang sama. Oke, betul. Ukurannya berbeda-beda ya. Iya. Oke, good job. Lanjut, ada yang mau menjawab lagi? Saya, Bu, nomor 5. Nomor 5. Oke. Satuan Satuan baku baku yang sering digunakan adalah apa tadi? meter, Meter sama? sentimeter. Ya, betul. Good job. Oke. Ada yang mau menjawab lagi atau sudah cukup? Cukup aja ya. Bu, cukup. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah mengerjakan LKM, kita juga sudah belajar tentang apa sih itu terkait dengan pengukuran panjang baku. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Tadi Ibu sudah kirimkan soal evaluasinya di Google Drive, bisa dilihat, nanti bisa dikerjakan secara individu. Untuk waktunya mau berapa menit? 5 menit sudah cukup? 5 menit, Bu. Oke, 5 menit. Cukup, Ibu. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa angkat tangannya, oke? Siap, Bu. Sudah? Jika Sudah, sudah, Bu. itu bisa dikumpulkan di Google Drive lagi. Nanti Ibu cek lagi, oke? Bentar. Nah, sebelum kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang masih ingat tadi kita belajar tentang apa? Pengukuran, Bu. Ya, tentang Ukuran. pengukuran. Kemudian tentang apa lagi? Alat yang dibuat mengukur. Ya, alat-alat yang Satuan dipakai untuk baku. mengukur. Ya, satuan baku. Tadi alatnya apa saja? Untuk penggaris, Penggaris, meteran, meteran pita, Terus, meteran saku, sama ya. meteran roll. Oke, betul. Selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini?
Sangat senang sekali, Senang, Bu. Bu. Happy, Bu. Oh, happy. Oke. Jadi di kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, menurut kalian apa yang paling berkesan atau menyenangkan? Ngukur-ngukur, Ibu. Game. Mengukur ya. Tadi Game. mengukur. Oke. Oke. Terima kasih anak-anak hebat. Jadi pertemuan kita pada hari ini sudah selesai dan di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang antar satuan pengukuran pada pengukuran baku. Jadi bisa dipelajari lagi untuk materi berikutnya. Untuk ketua kelas bisa menyiapkan. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kalian sudah memperhatikan Ibu pada siang hari ini. Kalian bisa melanjutkan aktivitasnya. Kemudian jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih.